Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, bahagia sekali rasanya kita dapat berjumpa lagi di channel Gerbong Iman ini. Selawat dan salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga antum semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, istighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Amalan ini tidak hanya membersihkan hati dari dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup. Kita akan membahas secara mendalam tentang 25 keutamaan membaca istighfar, disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Sebelum membahas lebih jauh tentang keutamaan istighfar, mari kita simak beberapa dalil yang menguatkan kedudukan amalan ini dalam Islam. Al-Quran mengatakan, dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110. Dalam hadis juga dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis lain juga mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sahabat yang beriman, berikut 25 keutamaan membaca istighfar. Yang pertama yakni pengampunan dosa. Istighfar merupakan cara untuk memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Quran Surah Hud ayat ketiga. Juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Ini menegaskan pentingnya istighfar sebagai jalan untuk mendapatkan pengampunan. Yang kedua, mendapatkan rahmat. Istighfar menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 11, Allah berfirman, dan aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Rahmat ini tidak hanya berupa material, tetapi juga ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Kemudian, keutamaan yang ketiga dalam membaca istighfar adalah dijauhkannya dari siksa neraka. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah akan menjauhkan kesengsaraan bagi mereka yang memperbanyak istighfar. Barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan menjadikan setiap kesusahannya baginya jalan keluar. Hadis riwayat Ahmad. Istighfar menjadi benteng dari azab dan siksa Allah. Yang keempat, mendapatkan keberkahan. Keberkahan hidup bisa diperoleh dengan istighfar. Dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 11, Allah menjanjikan, niscaya Dia akan mengirimkan rezeki kepadamu. Keberkahan bukan hanya soal harta, tapi juga dalam hubungan pekerjaan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa istighfar membuka pintu untuk segala kebaikan. Yang kelima, diberi petunjuk. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk
kepada siapa yang ingin Dia petunjuki. Hadis riwayat Bukhari. Istighfar menjadikan hati kita lebih tenang, maka terhadap petunjuknya, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup. Yang keenam, ketenangan hati. Istighfar membawa ketenangan jiwa. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang." Istighfar adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang merupakan sumber ketenangan. Yang ketujuh, dikabulkannya doa. Nabi Muhammad SAW bersabda, doa seorang hamba yang banyak beristighfar tidak akan ditolak. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika kita beristighfar, kita juga dianjurkan untuk memohon kepada Allah, dan istighfar membuka jalan bagi terkabulnya doa-doa kita. Semoga apa-apa yang kita panjatkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan, mendapatkan keberanian dalam menghadapi masalah. Dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam, beliau berdoa dan beristighfar di dalam perut ikan. Istighfar memberikan keberanian dan harapan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Ini menunjukkan bahwa dengan beristighfar kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Yang kesembilan, menghapus keburukan. Istighfar juga berfungsi untuk menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Quran Surah An-Nisa ayat 124. Dengan beristighfar kita bisa menghapus bekas-bekas dosa kita. 10. Menjadi sebab masuk surga. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, orang yang beristighfar di waktu sahur akan dijamin masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa istighfar adalah amalan yang sangat dicintai Allah dan bisa menjadi jalan menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. 11. Mendapatkan kesehatan. Al-Quran menjanjikan kesehatan bagi orang yang selalu beristighfar. Allah berfirman, dan kami akan berikan kepada mereka kesehatan dan kebahagiaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dengan istighfar kita dapat mendekatkan diri pada kesehatan fisik maupun mental. 12. Mendapatkan rezeki yang melimpah. Allah berjanji akan memberikan rezeki yang melimpah bagi yang beristighfar. Dalam Quran Surah Nuh ayat 12, Allah berfirman, niscaya Dia akan mengirimkan rezeki kepadamu. Istighfar membuka pintu rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ke-13, dijauhkan dari kejelekan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beristighfar, Allah akan menjauhkan kejelekan darinya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, dengan beristighfar kita dilindungi dari keburukan yang bisa menimpa kita. Kemudian keutamaan yang nomor 14, yakni mendapatkan cinta Allah. Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dengan banyak beristighfar, kita berada dalam kasih sayangnya. Yang ke-15, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Istighfar mendatangkan kebaikan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Allah berfirman, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Quran Surah Al-Kahf ayat 30. Nomor 16, menjadi sebab kebahagiaan. Istighfar adalah jalan menuju kebahagiaan. Dalam sebuah kisah, seorang sahabat Nabi yang rajin beristighfar merasakan hidupnya dipenuhi kebahagiaan meskipun menghadapi berbagai ujian. Ini menunjukkan kekuatan spiritual dari istighfar. Yang ke-17, mendapatkan perlindungan dari Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, istighfar adalah perisai bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Istighfar melindungi kita dari berbagai mara bahaya dan memberikan rasa aman. 18, mendapatkan hidayah. Istighfar membuka jalan bagi kita yang mendapatkan hidayah. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213, Allah berfirman,
dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dengan beristighfar, kita bisa lebih terbuka terhadap petunjuk Allah. Yang ke-19, mendapatkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah anugerah dari Allah bagi hambanya yang banyak beristighfar. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang beristighfar akan diberi kebijaksanaan. Hadis riwayat Bukhari. Ini berarti istighfar membantu kita untuk lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ke-20, mendapatkan cita-cita yang diharapkan. Allah akan memenuhi hajat hamba-hambanya yang beristighfar. Dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, Allah berjanji, dan kami akan mengabulkan doa-doa mereka. Dengan istighfar, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pemberi. Kemudian yang ke-21, dapat menyelesaikan masalah. Istighfar menjadi solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, beliau beristighfar setelah melanggar perintah Allah dan Allah menerima tobatnya. Kemudian ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar dalam menyelesaikan kesalahan. Ke-22, mendapatkan kedamaian dalam hidup. Istighfar membawa kedamaian. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, istighfar membawa kedamaian di hati. Hadis riwayat Muslim. Dengan istighfar, hati kita merasa lebih tenang dan damai. Ke-23, dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang selalu beristighfar dikenal oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebut hamba-hambanya yang beristighfar sebagai orang-orang yang mulia dan dicintainya. Yang ke-24, menjadi sarana untuk menghadapi musuh. Istighfar memberikan kekuatan spiritual untuk menghadapi musuh. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, beliau beristighfar saat menghadapi Fir'aun, dan Allah memberi keberanian untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan yang ke-25, menjadi sebab untuk mencapai derajat yang tinggi di surga. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang beristighfar akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa istighfar adalah amalan yang sangat dicintai Allah dan bisa menjadi jalan menuju kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang beriman, itulah 25 keutamaan membaca istighfar. Mari kita amalkan dalam seharian kita, agar kita semua mendapatkan keamanan, ketentraman dalam hidup ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.